fasih atau tidak, ya. Salam mana yang mereka sampaikan itu kan kelihatan. Nah, Bapak Ibu, dari Quran surah At-Taubah ayat 74 tadi itu kita kolerasikan dengan Quran surah As-Saffat surat ke-61 ayat yang ke-7. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba wa huwa yud'a ilal Islam wallahu la yahdil qaumal zalimin. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-ngadakan dusta? Mengada-ngadakan dusta itu maksudnya mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan faktanya. Kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga Bapak Ibu sareng-sareng kita wiwiti kanthi doa sarengan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fi Kitabil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Shadaqallahul adzim. Bapak Ibu, para jamaah salat subuh ingkang mugi-mugi tansah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita yang menika tasih saged istiqomah taqarrub ilallah. Gunakan kesempatan, kesehatan, wekdal yang diparingaken Gusti Allah Subhanahu wa taala tansah kita meraih tresnanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala kanthi ngata-ngataken zikrullah, kalimat-kalimat thayyibah. Sedaya nika wujud kula panjenengan ngakeni bilih kula panjenengan hamba Allah ingkang dhaif. Allahus Samad, Allah yang maha dibutuhkan oleh makhluknya. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Shalawat dan salam mugi-mugi tansah konjo aswa kita panutan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Kekasih Allah Subhanahu wa taala ingkang maksum ingkang pikantuk tugas saking Gusti Allah Subhanahu wa taala supados ngajak kula panjenengan elingaken kula panjenengan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mugi-mugi kula panjenengan tansah istiqomah ittiba nyontoh dari Rasulullah SAW, dan mugi-mugi rikala kula panjenengan betahaken syafaat Allah Subhanahu wa taala, Allah ridho paring syafaat melalui Nabi Allah Muhammad SAW fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, enjang menika kula ngajak Bapak Ibu niki wonten setunggal ayat Al-Qur'an ingkang menarik kita bahas nggih. Kandhenganipun kawontenanipun ingkang kita perisani wonten YouTube, wonten televisi, wonten Twitter, nggih wonten Facebook, wonten sedaya nika. Quran surah At-Taubah ayat 17 sekawan. Boten patos panjang tapi nggih luar biasa isinipun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim wa hammu bima lam yanalu wa ma naqamu illa an aghnahumullahu wa rasuluhu min fadlihi fa iyatubu yaku khairan lahum wa in yatawallaw yu'adzibhumullah azaban alima fid dunya wal akhirah wa ma lahum fil ardi min wali wala nasir. Wonten kalimat ingkang kita bahas, wa hammu bima lam yanalu. Hammu, hamazat ya. Gusti Allah menjelaskan yahlifun Allah. Boten secara jelas mereka, kalimat mereka niku para mufassir ahli tafsir menjelaskan tiang-tiang munafik. Yahlifuna billah, mereka orang-orang munafik bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Walaqad qalu kalimatul kufri, bahwa mereka tidak mengatakan sesuatu yang menyakitimu. Niki Bapak Ibu, asbabun nuzul Quran surat At-Taubah ayat 17 kawan Allah turunkan nika ada kandhenganipun. Asbabun nuzul, sebab-sebab Allah menurunkan Quran surat At-Taubah ayat 17 kawan rikala Rasulullah lan para sahabat tiang-tiang as-sabiqul awalun kondur saking Tabuk ya. Perang Tabuk lalu kondur nika wonten margi lalu menika ada sekelompok tiang Islam. Saking tiang Islam nika sekelompok tiang Islam niki diceritakan kalian Ibnu Abbas asbabun nuzulipun berkelompok nika ingkang ngedalaken kalimat-kalimat ingkang menyakiti. Nek Rasulullah nika mireng ya. Kalimat-kalimat menyakiti hati yang mendolimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalimat-kalimat ingkang didalaken tiang kalau wau menika atas izin Allah Subhanahu wa taala terdengar oleh seorang sahabat Rasulullah, Umair bin Sa'id radhiyallahu anhu. Nah, sahabat Rasulullah niku mireng, kok seperti itu ya kelompok ini, matur datang Rasulullah SAW. Padahal sosok Rasulullah itu adalah orang yang maksum, orang yang baik, orang yang amanah. Ini sekelompok-kelompok tiang ini maturingkan mekaten. Terus piyambakipun matur datang Rasulullah. Ya Rasulullah, tadi saya mendengar ada di dalam kelompok kita, rombongan kita, ada belasan orang yang berkumpul mengatakan sesuatu. Terus Rasulullah mengklarifikasi, mentabayunkan.
Napa leres ngendikanipun Umair bin Said kala wau menika. Nah, tiang-tiang kalau wau menika ingkang belasan orang nggih. Terus dalam satu rombongan niko ada sekelompok orang yang justru malah tidak seperti yang diharapkan oleh Rasulullah SAW. Selama perjalanan ternyata mereka itu menggunting dalam lipatan. Ini sifat yang munafik. Nah, mereka malah justru mengatakan, qalu wa laqad qalu kalimatul kufri wa kafaru ba'da islami. Kami tidak mengatakan apa-apa. Kami mau bersumpah. Nah, ini model-model tiang-tiang munafik li ngaten nggih. Mau bersumpah demi Allah untuk membela dirinya, menutupi kejelekan-kejelekannya, nama Allah jadikan permainan. Wahammu bima lam yanalu. Mereka tidak hanya mengatakan sesuatu, tapi menginginkan mendapatkan sesuatu yang tidak mereka capaikan. Jadi bahasanya niki wahammu bima lam yanalu, pengen mateni Rasulullah. Dalam perjalanan itu ingin membunuh Rasulullah. Nah, keinginan mereka itu atas izin Allah SWT, Allah mengutus malaikat memberitahu kepada seorang sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Nah, sahabat ini ngertos. Nah, mereka sedang berkumpul-kumpul, maka Ammar bin Yasir niko dengan pecutnya, dengan pedangnya membubarkan kerumunan ya. Bahasanya kerumunan kendaraan-kendaraan mereka lah. Kendaraan itu maksud adalah kuda-kuda dan onta-onta yang mereka naiki itu. Nah, Ammar bin Yasir ini mampu menghalangi mereka untuk melakukan niatnya ingin membunuh Rasulullah atau mencelakakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mila wa mana qamu illa an aghnahumullahu wa rasuluhu. Mereka mengatakan kami tidak mencelah Allah dan Rasulnya kecuali karena Allah melimpahkan rahmat kepada mereka. Maka jika mereka orang-orang ini bertaubat ketika Allah SWT min fadlihi fa yatubu, yatubu itu bertaubat, mengakui kesalahannya dan memohon ampun pada Allah SWT, itu adalah lebih baik bagi mereka, kata Allah SWT, yakunu khairan, khair itu lebih baik lahum bagi mereka. Wa iyatawallau yu'adzibuhumullah azaban alima. Niscaya Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih di dunia dan akhirat apabila mereka tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menjelaskan wa malahum fil ardi wa min wali wala nasir. Bagi orang-orang munafik itu tidak mempunyai pelindung dan tidak pula mempunyai penolong di alam akhirat kelak. Bapak Ibu, Quran surah At-Taubah ayat 74 ini memberikan pelajaran kepada kita. Jangan sekali-kali kita menistahkan utusan kekasih Allah, para nabi dan rasul. Maka kita berkewajiban mengimani nabi dan rasul. Melecehkan atau merendahkan dengan sesuatu yang sebenarnya tidak kita ketahui. Kan kata nggih, orang-orang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu homoseksual. Nabi Muhammad itu orang yang kejam, menyebarkan Islam dengan pedang, dengan membunuh dan lain-lain sebagainya. Kemudian Nabi Muhammad itu orang yang rakus harta, menikahi janda yang kaya. Padahal itu semua tidak sesuai dengan fakta. Faktanya jauh. Rasulullah tidak menyebarkan Islam dengan berperang. Setiap Rasulullah mengirimkan surat kepada orang-orang kafir, pasti didahului dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih dan penyayang. Selalu didahului dengan Bismillah.
Nah, orang-orang kafir waktu itu, Raja Romawi, Raja Persia, Mongol, Genghis Khan dan sebagainya itu tidak mau menerima, malah justru ingin menggagalkan perjuangan Rasulullah, ingin menghancurkan Islam. Nah, ketika ingin menghancurkan Islam, umat Islam berkewajiban membela diri. Membela diri terjadilah peperangan. Di Islam tidak ditebarkan atau tidak disampaikan dengan pedang, disampaikan dengan kalimat kasih sayang Allah SWT. Itu terbantahkan yang pertama. Yang kedua, orang-orang yang menuduh bahwa Rasulullah itu adalah homoseksual, ternyata ketika kita teliti, di antara 11 istri beliau, ada juga para ulama mengatakan 9 istrinya, itu yang perawan kan cuma 1, hanya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Yang lain itu janda tua miskin, banyak anaknya, yang tujuan Rasulullah menikahi mereka untuk mengangkat harkat martabat wanita tersebut. Sebab siapapun wanita yang dinikahi oleh Rasulullah SAW, maka oleh Allah SWT harkat dan derajatnya akan diangkat oleh Allah SWT. Monggo Bapak Ibu buka dalam kitab Sirah Nabawiyah itu, kenapa Rasulullah menikahi Khadijah? Karena Khadijah yang menginginkan Rasulullah SAW karena kejujurannya dalam berdagang, kemudian kebaikan budi pekertinya, akhlaknya yang baik. Maka Rasulullah menerima apa yang diinginkan oleh Khadijah. Ternyata luar biasa. Khadijah yang kaya raya itu, semua harta bendanya diperuntukkan untuk perjuangan jihad fi sabilillah. Dan Khadijah termasuk wanita pertama yang mengimani, yang meyakini bahwa agama Islam itu adalah dinullah, agamanya Allah SWT. Setelah itu baru wanita-wanita yang lain. Jadi Bapak Ibu, ketika kita memahami sejarah kehidupan Rasulullah SAW, apa-apa yang dikatakan oleh orang-orang munafik akan terbantahkan semua. Jadi orang-orang munafik itu oleh para mufassir, ahli tafsir dijelaskan, mereka senantiasa menjelek-jelekkan utusan-utusan Allah SWT. Mereka senantiasa melecehkan, merendahkan syariat-syariat agama Islam, sehingga di dalam Al-Quran orang-orang kafir malah justru mengatakan bahwa Nabi Allah Muhammad itu adalah sihrun mubin, tukang sihir yang nyata. Begitu jahatnya hatinya orang-orang munafik. Monggo Bapak Ibu, makanya dibuka Quran surah An-Nisa ayat 145, di mana tempat orang munafik itu kelak di alam akhirat. Mereka akan berada di asfala minan nar. Mereka akan berada di paling bawah neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, sifat-sifat munafik itu tidak sesuai antara lisan dan hatinya. Perbuatan dan hatinya tidak sesuai. Nah, bahasa yang paling sering kita gunakan adalah menggunting dalam lipatan, memusuhi Islam. Panjangan saged menisani langgih, saniki sekerame-rame capres, cawapres dan sebagainya, nggih. Rekam jejak itu penting kita lihat. Bagaimana kesetiaan mereka terhadap Islam itu betul atau tidak? Ucapan mereka terhadap Islam itu betul atau tidak? Apakah si A ini terhadap LGBT mendukung? Apakah si B ini terhadap korupsi itu akan memberantas atau justru mendukung? Sekarang bisa kita dapat informasi dari berbagai macam saluran televisi, sudah begitu banyak, ya. Dari saluran televisi kan kita bisa menseleksi, ya. Oh, berarti saluran ini memang pro-nya ini, saluran ini pro-nya ini, oh ini saluran ini di tengah-tengah, ya, memberitakan semua. Lionten loh Pak, panjenengan misangi, ya. Jadi dari saluran-saluran televisi itu tulisan ingkang ngandhap lho, tulisan ingkang alit. Itu akan terlihat. Oh, berarti channel ini lebih cenderung kepada ini. Channel ini lebih cenderung kepada ini.
Kita urutkan ke atas, pemiliknya siapa? Oh, pemiliknya ini, memang pendukungnya itu. Nah, ngaten nggih. Jadi antara keinginan dan ucapan dan perbuatan yang nampak itu biasanya dihubungkan secara korelasi, pasti ada hubungannya satu dengan yang lain. Mela Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pada orang-orang munafik, bercepat-cepatlah, bersegeralah, wasari'u wa yatuballah. Tenun. Tenun. Bersegeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yatuballahu 'alal mu'minina wal mu'minat. Sebelum Allah mengingatkan dengan menurunkan peringatan. Peringatan Allah ini macam-macam. Ini termasuk Bapak Ibu. Peringatan Allah Subhanahu wa taala, kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah berapa bulan Allah tidak turunkan hujan di bumi Indonesia. Padahal sebagian yang lain di bumi Indonesia ada yang sudah hujan, banjir dan lain sebagainya. Tapi bagian lain ada yang tidak hujan. Kita muhasabah. Apa yang terjadi pada diri kita, keluarga kita, rakyat sekitar kita, pemerintahan di sekitar kita. Itu muhasabah. Muhasabah itu apa? Introspeksi. Oh, berarti kalau ada kesalahan segeralah kita bertobat kepada Allah SWT, di samping kita memohon pada Allah SWT. Jadi nek ora udan suwi niku aja nyuwun aja njaluk karo nini tawok. Tapi mintanya kepada Allah SWT. Boleh kita secara pribadi berdoa pada Allah SWT, atau pada sholat Jumat mungkin khotib yang menjadi khotib menyelipkan doa-doa memohon hujan kepada Allah SWT. Apal boleh nggak Pak? Jaluk hujan. Allahumma aghisna, Allahumma aghisna, Allahumma aghisna. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami ya Allah. Ya Allah, turunkan hujan kepada kami ya Allah. Si alhamdulillah kalau Banjarnegara sudah mulai diturunkan hujan. Kemarin Jumat saya ke Wanayasa itu sampai daerah Kalilunjar sudah mulai hujan, sampai Paweten, kemudian sampai ke daerah Jemblung juga hujan. Di Wanayasa pun hujan deras. Jadi remaja-remaja santri pondok pesantren MBS itu di tengah hujan pun mereka sedang berusaha mengumpulkan dana untuk bantuan Palestina. Saya lihat mulai dari ba'da Jumatan sampai ba'da asar mereka tidak henti-hentinya padahal di tengah-tengah hujan mengumpulkan dana kepada saudara seiman seagama untuk membantu saudara-saudara kita yang di Palestina yang sedang didolimi oleh orang-orang Israel, yang notabene Israel itu adalah anak keturunan dari orang-orang Yahudi. Yang notabene anak-anak keturunan orang-orang Yahudi itu adalah keturunan dari anaknya Nabi Adam yang bernama Qabil itu. Qabil itu adalah putranya Nabi Adam yang tidak taat kepada orang tua, tidak mau tunduk kepada Allah SWT, senantiasa menimbulkan permusuhan-permusuhan. Itu Yahudi. Jadi Yahudi Nasrani itu tidak cocok Pak. Makanya ada gereja yang dibom, ada orang-orang Nasrani juga yang dibunuh dan lain sebagainya. Di Palestina itu kan juga ada orang-orang Nasraninya. Nasrani itu adalah yang mempercayai Nabi Isa alaihissalam itu. Itu tidak disukai oleh orang-orang Yahudi. Nah ini kemarin anak-anaknya mengumpulkan itu. Si alhamdulillah berarti Banjarnegara sudah diberi rahmat oleh Allah SWT diturunkan hujan. Walaupun mungkin belum merata, tapi kan sudah diturunkan hujan. Karena mungkin banyak umat Islam yang di Banjarnegara ini mohon ampun pada Allah SWT, istighfar pada Allah SWT, memohon kemuliaan Allah SWT dan dikabulkan oleh Allah SWT. Walaupun sebenarnya ini adalah kebijakan dari pemimpin tertinggi di kabupaten ini. Kalau dia ngerti Islam, dalam hal ini bupati, seorang bupati, seorang kepala atau pemimpin suatu rakyat yang mengerti Islam, begitu melihat kondisi alam demikian,
Ia mengajak pada umatnya, mari kita melaksanakan ibadah, paling tidak salat Jumat, ya, kemudian melaksanakan sholat istisqa, turun ke lapangan bersama-sama. Tapi kan sayang deh, tidak semua pemimpin kita ini kan mengerti Islam, baru statusnya Islam tapi tidak mengerti Islam. Nah, tidak mengerti Islam itu yang bisa Bapak Ibu lihatlah. Jadi ketika mengucapkan salam itu fasih atau tidak, ya. Salam mana yang mereka sampaikan itu kan kelihatan. Nah, Bapak Ibu, dari Quran surah At-Taubah ayat 74 tadi itu kita kolerasikan dengan Quran surah As-Saffat surat ke-61 ayat yang ke-7. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba wa huwa yud'a ilal Islam wallahu la yahdil qaumal zalimin. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-ngadakan dusta? Mengada-ngadakan dusta itu maksudnya mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan faktanya. Kata sedikit wau, orang-orang munafik yang di dalam rombongan itu mereka itu mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kadzab atau dusta. Oleh karena itu kalau kita tidak mengetahui apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang yang sedang sekarang kan pencitraan semua, nggih. Pencitraan itu yang tidak baik. Semua kecap nomor 1 semua. Tapi panjenengan ningali, nggih. Panjenengan muter panjenengan kan foto-foto ini sini kan terbaik semua. Tidak ada yang tidak baik. Wallahu alam bisawab, nggih. Secara individual kita tidak paham, kita tidak boleh suudzon. Kita tetap berpikir positif. Pasti ada kebaikannya walaupun ada juga kejelekannya, nggih. Kan si A mungkin rekam jejaknya seperti ini, si B rekam jejaknya seperti ini, si C dan lain sebagainya. Monggo nanti kembali pada diri kita masing-masing. Karena nanti pemilu di Februari 2004 itu kan bukan hanya memilih presiden, memilih legislatif tingkat 2, memilih legislatif tingkat 1, tingkat pusat, juga memilih presiden. Itu tugas kita. Nah, memilih itu tidak hanya berdasarkan materi, tidak hanya berdasarkan suka dan tidak suka, tapi kita kembalikan kepada karakter Rasulullah SAW. Apakah betul mereka ini orang-orang yang amanah? Apakah betul orang-orang ini orang yang jujur, yang bisa tabligh menyampaikan sesuatu yang benar? Apakah betul mereka ini orang-orang yang cerdas, yang mampu mengatasi ujian-ujian, kesulitan-kesulitan masyarakat? Apakah mereka ini mampu untuk bekerja sama, kerja keras, sama-sama kerja dengan manajemen yang baik? Itu yang kita lihat, bukan like dan dislike, bukan suka dan tidak suka. Karena memilih suka dan tidak suka itu pasti diliputi hawa nafsu. Hawa nafsu, ada tidak suka karena kebencian pribadi, ada tidak suka karena kebencian pola pikir, cara bicara dan lain-lain sebagainya. Maka dalam Quran surah As-Saffat ayat 7 ini Allah mengingatkan, waman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba wa huwa yud'a ilal Islam. Mengada-ngadakan dusta terhadap Allah, sedangkan mereka diajak, dijelaskan supaya mereka mengikuti syariat agama Islam. Allah mengingatkan, wallahu la yahdil qaumal zalimin. Allah tidak akan memberikan tuntunan, tidak akan memberikan bimbingan, tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Orang-orang yang zalim itu termasuk orang-orang munafik tadi. Zalim kepada Allah, zalim kepada Rasulullah, zalim terhadap manusia. Zalim itu apa? Zalim itu tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kira-kira Bapak Ibu bisa ngambil contoh ya? Tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Contoh, bantuan sosial itu untuk siapa? Kan untuk orang-orang du'afa, untuk orang-orang yang membutuhkan, malah sing bagi sing oleh akeh.
Itu namanya tidak menempatkan pada tempatnya, alias yang dinamakan dengan korupsi itu, mengambil hak orang lain yang bukan haknya, itu namanya dolim. Astagfirullahaladzim ya. Begitu banyak kedoliman-kedoliman yang terjadi di negara kita ini. Memindahkan sesuatu hak yang bukan haknya itu namanya dolim. Baik dolim secara kebijakan, baik dolim secara materi, secara fisik, secara kalimat, itu dolim. Maka Allah mengatakan, wallahu la yahdil qaumal zalimin. Tidak aku beri petunjuk, tidak aku tuntun, tidak aku mudahkan orang-orang yang dolim. Nah kalau yang dolim itu yang orang yang memimpin kita, kan dampaknya kepada kita selaku rakyat yang dipimpin oleh orang-orang yang dolim. Na'udzubillah min dzalik. Nah Bapak Ibu hormati, dari dua ayat yang kita bahas tadi dapat kita ambil kesimpulan, dimanapun, kapanpun yang namanya orang-orang munafik itu pasti akan muncul. Kapan mulai munculnya orang-orang munafik itu? Ketika Rasulullah SAW sudah hijrah ke Yasrib atau Madinatul Munawwarah. Begitu Rasulullah membentuk pemerintahan yang pertama, rakyatnya sudah berbagai macam. Di Madinah itu ada orang-orang Yahudi, ada orang-orang Nasrani, ada orang-orang Muhajirin, ada orang-orang Ansor. Di tengah-tengah orang Muhajirin, orang Ansor itu sudah mulai ada orang-orang munafik, yang cirinya dapat kita lihat dari tarikh atau sejarah. Ketika diperintahkan untuk berperang, mereka memberikan alasan-alasan untuk membela diri supaya tidak ikut perang melawan orang-orang kafir itu. Ini adalah sifat-sifat atau pribadi orang-orang munafik yang tidak mau mengajak orang untuk ta'muruna bil ma'ruf dan wa tanhauna 'anil munkar, mengajak orang untuk kebaikan dan mencegah kemungkaran. Kalau dulu bahasanya kan perang melawan orang kafir. Kalau sekarang itu mengajak orang untuk berbuat baik, mencegah orang untuk berbuat mungkar atau kejelekan, kejelekan pada Allah, kejelekan pada Rasulullah, kejelekan kepada sama manusia, bahkan kepada makhluk sekalipun. Nah kalau kita cuek, tidak ada keinginan untuk melakukan ta'murun bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, monggo jawabannya. Apakah kita sudah termasuk golongan munafik atau belum? Na'udzubillah min dzalik. Semua kembali kepada diri kita masing-masing. Maka perbanyaklah mohon ampun kepada Allah SWT barangkali karena ketidaktahuan kita, ketidakpahaman kita, akhirnya kita pernah atau mungkin juga selalu melakukan atau selalu mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak sesuai dengan syariat agama Islam atau munafik yang dikatakan tadi. Munafik itu tidak menjadi satu antara keyakinan dalam hati dengan kalimat dan perbuatan. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, mengapa engkau mengatakan sesuatu tetapi engkau tidak melakukannya? Itu namanya dikatakan munafik. Atau bahasa binorongnya apa nih Pak? Carkoni, ya. Tayang mulangi, tayang ngajak, meng orang lakoni. Contoh, mana nggih? Kalau ngajak Bapak, monggo Bapak Ibu kita coba latihan sholat dalu. Lah nyong ora, lah itu jenenge carkoni. Nggih. Monggo Bapak Ibu kita berinfak sedekah, kula pelit umpamane. Itu jenenge carkoni. Mari Bapak Ibu kita sholat berjamaah dengan baik dan benar. Kula mboten sholat jamaah. Itu berarti kan carkoni, tidak sesuai dengan apa yang dikatakan, dengan apa yang dilakukan. Na'udzubillah min dzalik, ya. Monggo itu dua ayat yang kita bahas. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan. Nanti kopiannya tak tinggal nanti. Pak Kimin apa Pak Karton apa sinten mau sakit mengaji fotokopi, ya. Quran surah At-Taubah surat ke-9 ayat 74. Kemudian diperkuat oleh Quran surah As-Saffat atau surat 61 ayat ke-7 yang menjelaskan tentang sifat-sifat orang-orang munafik, yang orang-orang munafik itu perilakunya adalah dolim.
Dolim itu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Mudah-mudahan ini menjadi peringatan, menjadi tazkir bagi kita supaya kita menjalani kehidupan ini dengan baik dan benar, dan senantiasa apa yang kita lakukan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sampun siang, wong subuhnya jam 4:05, jam 5:15 wis awan. Aja kira, wah jam 5:15 wis rampung, jam 5:15 itu udah siang, karena jam 4:05 itu sudah subuh. Mulai kalau panjenengan mboten kagungan jadwal sholat li, loh tangi jam 5 dene padang teman, ya padang anu kawanan, wis duha waktune nggih. Ngaten Bapak Ibu, mari kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kifaratul majelis secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo unjukanipun rumin.